Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Em, ini pertama kita mengadakan webinar series Theory to Practice. Nah, ini yang pertama. Jadi nanti iRecall akan mengadakan webinar rutin atau seri webinar tentang teori-teori ya. Teori-teori dan bagaimana penerapannya ke dalam praktik. Ya, untuk saat ini kita fokus kepada teori-teori pendidikan. Ya, teori pendidikan. Karena kebetulan iRecall ini kan bidangnya adalah pendidikan dan khususnya pendidikan bahasa. Nah, teori apa saja yang berlaku di dunia pendidikan dan terutama pendidikan bahasa dan bagaimana teori ini diterapkan ke dalam praktik pendidikan dan juga praktik penelitian. Jadi ada dua nanti ya. Eh, Pertama pendidikan, yang kedua penerapannya kepada penelitian. Ini sangat penting sekali karena kebanyakan apa ya eh, di kampus-kampus kita di Indonesia ini kan jarang sekali kita ini betul-betul dikenalkan dengan teori-teori ya. Em, Mahasiswa itu hanya disuruh presentasi, ya nggak Mas Hakim. Nah, jadi saya kira ini perlu ya. Mahasiswa terutama S1, S2, S3 ya itu dikenalkan dengan teori-teori. Dan terutama lagi bagaimana menerapkan teori ini ke dalam praktik. Ya, praktik itu tadi ada dua, yaitu ke dalam kalau di bidang pendidikan ya penerapan teori itu di dalam pendidikannya. Terus yang kedua, bagaimana menerapkan teori ini ke dalam penelitian, gitu ya. Nah, jadi ada dua itu. Em, jadi saya kira webinar seperti ini sangat penting sekali, terutama untuk membantu teman-teman mahasiswa. Dan saya nggak tahu di apa ya dosen-dosen ini tahu nggak sih dengan teori-teori seperti ini ya. Ah, dan juga para pendidik di sekolah-sekolah, guru-guru ya. Mereka mungkin sebenarnya sudah sering melakukan kegiatan semacam ini, tapi mereka lupa atau mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan ini sebenarnya mengikuti teori ini, begitu ya. Nah, ini yang penting ya, menjembatani antara praktik dengan teori yang ada. Itu kira-kira ya. Makanya saya dan iRecall mengadakan webinar ini ya, biar tahu ya. Terutama kalau Anda guru atau dosen, ya, mungkin Anda sering melakukan ini kalau ngajar itu. Ya, kalau guru ya. Jadi mahasiswa atau siswa itu dikelompok-kelompokkan gitu kan. Mereka berdiskusi gitu kan di dalam kelompoknya masing-masing. Atau ketika mengerjakan tugas, mereka dikelompokkan gitu. Nah, itu tahu nggak sih yang kalian lakukan itu mengikuti teorinya siapa? Gitu. Nah, ini jarang sekali ya. Jarang sekali ada yang tahu atau memberitahu ya. Praktik mengajar dengan mengelompokkan itu sebenarnya mengikuti teorinya siapa. Nah, itu penting ya. Menurut saya penting. Pertama untuk mengapresiasi pencetus teorinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya biar kita tidak ter apa ya, em, tidak eh, tidak lupa ya atau tidak tersesat lah, ya. Tidak tersesat eh, dalam mengajar gitu ya, dalam mengajar, dalam dalam meneliti gitu kan. Nah, jadi biar tahu ya induknya kemana. Terus ini mengikuti sama kayak ini mohon maaf mungkin eh, teman-teman orang Islam ya. Kalau orang Islam ketika Anda sholat ya, sholat membaca Al-Quran dengan membaca Al-Fatihah ya, terutama ya. Al-Fatihah itu kan ada ketika sholat jamaah gitu, imamnya ada yang membaca Bismillah, gitu ya. Ada juga eh, imam yang tidak membaca Bismillah.
Kan gitu ya. Nah, itu kan kalau yang manapun yang kalian lakukan ya, baik membaca Al-Fatihah dengan bismillah atau baik membaca Al-Fatihah dengan tidak membaca bismillah, itu kan harus tahu Anda mengikuti pendapatnya siapa, kan gitu ya. Nah, seperti itulah ya. Di Islam saja penting untuk mengetahui apa sanad keilmuan gitu ya. Nah, di dalam dunia ilmiah apalagi juga perlu ya, sangat penting sekali kita mengetahui sanad keilmuan kita, gitulah kira-kira. Nah, jadi kalau Anda sebagai guru maupun dosen suka melakukan pengelompokan kepada siswa ataupun mahasiswa, Anda sebenarnya mengikuti teori ini. Teori apa? Teori socio-cultural gitu ya. Siapa yang mencetuskan teori ini? Yaitu Vygotsky. Lev Lev siapa gitu ya? LA Lev nanti ada ininya profilnya. Nanti saya bacakan. Ya, jadi Vygotsky pencetus teori sosiokultural di mana eh, dari teori ini turun berbagai macam strategi-strategi pembelajaran. Ya, di antaranya yaitu tadi mengelompokkan siswa atau mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok kecil dan mereka berkolaborasi bekerja sama untuk melakukan suatu pekerjaan ya untuk tujuan yang sama. Nah, gitu ya. Atau istilah istilah Bung Karno ya atau Megawati itu gotong royong gitu. Jadi suatu pekerjaan yang dilakukan secara teamwork atau gotong royong atau apa ini namanya bersama-sama itu sebenarnya mengikuti teori dari Vygotsky. Oke. Nah, salah satu bentuk praktik atau apa penerapan teori Vygotsky ini, sosiokultural Vygotsky ini, itu adalah ini, yaitu em, apa pembelajaran atau menulis secara kolaboratif, ya. Jadi belajar menulis itu secara kolaboratif, ya, bareng-bareng, gitu, yang menggunakan Google Docs, ya. Ini sangat banyak variabelnya, ya. Pertama dia kolaboratif, yang kedua menggunakan teknologi. Ya. Jadi ada dua, yaitu terutama teknologi Google Docs ya, untuk mendukung belajar menulis secara kolaboratif. Nah, ini salah satu bentuk praktiknya ya dari teori dari Vygotsky yang disebut dengan sosiokultural. Oke, kita coba kita ulik ya, kita bongkar teori ini dan nanti kita lihat bentuknya seperti apa sih ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Siapa Vygotsky? Ya, nanti ada 4 pembahasan. Pertama kita telisiki si Vygotsky ini siapa. Terus bagaimana teorinya Vygotsky tentang sosiokultural ya dalam perkembangan psikologi anak atau psikologi ini ya murid gitu ya. Terus yang ketiga konsep-konsep yang turun dari teorinya Vygotsky ya konsep-konsep pendidikan atau pembelajaran yang mengikuti mazhabnya Vygotsky. Nah, para pengikut Vygotsky itu disebut dengan Vygotskian gitu ya. Kalau sama kayak apa para pengikut mazhab Syafi'i itu dibilang dengan Syafi'iyah gitu ya. Terus Hanafiyah itu berarti para pengikut mazhabnya Imam Hanafi dan seterusnya. Itu di dalam Islam. Terus yang terakhir nanti kita membahas bagaimana sih penerapan teori Vygotsky pada dunia pendidikan. Nah, ini nanti saya tunjukkan ya salah satu artikel. Oke, kita lanjut teman-teman. Siapakah Vygotsky? Vygotsky atau bernama lengkap Lev Semyonovich Vygotsky. Ini dari namanya kira-kira Anda tahu nggak orang mana? Ya, kalau Anda penggemar apa ini badminton, sorry badminton, bola sepak bola, ya kan ada namanya Ibrahimovic ya, atau Ibra ya. Jadi kalau ada orang bernama belakangnya Fik gitu ya, Semyonovic, Ibrahimovic, terus siapa? Hasanov, nah gitu-gitu ya. Nah itu biasanya orang Rusia.
ya, atau eh, apa ya, orang-orang bekas apa ya, orang-orang dari negara-negara bekas jajahan ini Uni Soviet. Itu masih masih dia serumpun itu. Nama dan bahasanya masih sama. Ya, tapi secara umum ya disebut dengan Rusia. Oke, siapakah Lev Semyonovich Vygotsky? Yang pertama dia terkenal dengan teori sosiokulturalnya, ya. Nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Teori sosiokultural Vygotsky itu seperti apa? Kita mengenal si Vygotsky dulu. Ini orangnya ya, orangnya udah ya udah lama meninggal ya. Dia masih angkatan sebelum Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu kan sekitar 1940-an ya. Gongnya itu 1945. Jadi merdekanya Indonesia itu adalah selesainya Perang Dunia Kedua ya. Jadi Vygotsky hidup dan mati sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu pada 1896 dan meninggalnya masih sangat muda ya. Ini masih seumuran dengan saya meninggal. Tapi teorinya udah sangat luar biasa dan digunakan oleh para pendidik di seluruh dunia ya. Jadi umurnya udah apa masih seumuran dengan saya tapi udah meninggal ya. Umur 37. Mudah-mudahan saya umurnya panjang, tidak seperti Vygotsky. Tapi Vygotsky ini meninggal di usia muda, kayaknya belum menikah ya. Tapi teorinya booming ya, digunakan oleh para pendidik di seluruh dunia. Hebat ya, hebat ya. Kalau dibandingkan saya yang seumuran dia, belum menciptakan teori dan belum digunakan juga teori-teorinya oleh orang dimanapun. Tapi Vygotsky udah seluruh dunia, kayak gitu ya. Lahirnya di Orsa. Jadi sebelum adanya Uni Soviet, dulu itu ada namanya eh, apa Russian Empire atau Kerajaan Rusia. Dulu ada ya. Dulu Kerajaan Rusia itu kan masih berhubungan atau eh, bersaudara dengan Kerajaan Inggris, kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa ya, dulu ya, sebelum adanya Uni Soviet. Uni Soviet itu mulai berkuasa, saya kurang tahu ya. Mungkin apa 1900 sorry ya 1900-an ya, awal-awal 1900-an. Tapi sebelum itu ya sebelum adanya Uni Soviet, Rusia dikuasai oleh kerajaan Rusia. Ada rajanya. Biasanya raja Rusia disebut dengan Tsar, 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 Tsar. Latar belakangnya Vygotsky ya. Ini ini yang juga saya kira kita ini sebenarnya secara keilmuan kita dijajah oleh orang Yahudi ya. Jadi rata-rata pencetus teori yang ada di keilmuan Barat ini adalah orang Yahudi ya. Contoh kalau di kita kalau kenal ini ya tokoh fisika yang disebut dengan Albert Einstein, Oppenheimer ya dan semuanya seterusnya seterusnya itu kan orang Yahudi semua itu. Tapi para ilmuwan-ilmuwan Yahudi itu biasanya Yahudi liberal ya. Liberal itu artinya tidak terlalu religius ya. Apalagi kayak ini ya, kalau Anda masih kalau Anda kenal dengan yang namanya siapa ini, dia masih hidup, saya lupa namanya. Nanti deh ya, di Amerika dia masih hidup, umurnya kayaknya udah 80 tapi kalau ngomong masih lancar. Nah, itu juga Yahudi tapi liberal ya. Yahudi itu maksudnya secara ras mereka orang Yahudi, tapi religiusitasnya enggak. Beda dengan Yahudi yang ortodoks ya, yang sangat mengikuti ajaran-ajaran agamanya. Kalau ini liberal ya, jadi tidak religius. Jarang ke sinagog, itu tempat ibadahnya orangnya. Oke, inilah Vygotsky ya. Jadi Anda harus tahu kalau strategi-strategi yang sifatnya bekerja sama, kolaborasi, itu merupakan eh, apa turunan dari teorinya Vygotsky yang disebut dengan sosiokultural. Oke, kita lanjut. Nah, eh,
bagaimanakah teori sosiokulturalnya Vygotsky? Nah, ini ya. Ini yang pertama. Jadi teorinya Vygotsky itu menjelaskan bahwa uh, ada yang disebut dengan zona uh, perkembangan psikologi proksimal gitu ya. Itu istilah dia lah, saya nggak paham ya. Jadi ada zona-zona ya. Mungkin yang lebih lebih jelasnya di sini. Nah, ini ya. Nah, jadi dalam belajar manusia itu ada yang disebut dengan ini, yang zona yang di tengah ini ya, kelihatan ya. What I can learn on my own. Nah, ini artinya manusia memiliki zona apa namanya atau kemampuan untuk belajar secara otodidak. Paham ya? Jadi ada ilmu-ilmu atau apa ini namanya skill-skill yang bisa kita pelajari sendiri. Nah, nah apa saja yang bisa dipelajari oleh diri sendiri itu tiap orang beda-beda ya. Tiap orang beda-beda. Contoh saya saya bisa belajar riset itu sendiri. Begitu menurut saya, gitu ya. Terus bahasa menurut saya untuk dasar-dasar itu bisa sendiri. Nah, begitu ya. Seperti seperti untuk mendapatkan vocabulary, terus dan seterusnya ya. Nanti Anda silakan kalau Anda ingin membaca diri sendiri ya. Saya ini bisa mempelajari ilmu apa sih yang bisa saya pelajari sendiri. Nah, gitu ya. Nah, ini ada di tiap orang. Nah, ini punyanya si Vygotsky. Nah, terus ini yang disebut dengan uh, zone of proximal development ya, what I can learn with help. Jadi apa ada dua ya contohnya seperti knowledgeable others, terus yang kedua technology and tools. Jadi ada ilmu-ilmu yang tidak bisa kita pelajari sendiri. Nah, itu ya, itu kata Vygotsky. Kata Vygotsky ada ilmu-ilmu seperti mempelajari teknologi ya. Bukan maksudnya ada ilmu yang kita harus menggunakan teknologi. Terus ada ilmu yang kita harus belajar dari orang lain. Nah, begitu ya. Eh, saya nggak tahu seperti apa nanti kita lihat. Ya, pokoknya ini teorinya si si Vygotsky ya. Dan saya meyakini itu ya. Kita eh, mungkin contoh manusia yang hanya di lingkar pertama ya. Saya bisa itu pun nggak sendiri juga ya. Maksudnya Tarzan. Kalian tahu Tarzan nggak? Tarzan itu katanya ada betulan. Jadi ada manusia yang bisa hidup di hutan sendirian sampai besar. Tapi dia kan tetap nggak sendiri itu. Dia belajarnya dari siapa? Dari hewan, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ada ilmu-ilmu yang tetap harus dipelajari dari orang lain atau dari makhluk lain, gitu kira-kira ya. Nah, ini ada di zona kedua. Terus nanti ada zona terakhir, ini disebut dengan ilmu yang susah untuk dicapai gitu ya. Ini agak susah. Ini saya nggak tahu. Mungkin contoh apa eh, seperti apa ya? Nuklir mungkin ya. Kalau di konteks saya kalau mau mempelajari nuklir, oh itu udah beyond my reach, itu nggak bisa. Karena saya sudah tidak punya ilmunya gitu lah. Ya, jadi silakan kalau Anda tertarik dengan teorinya si siapa si Vygotsky itu ke dalam diri sendiri bisa, kepada murid juga bisa ya. Jadi Anda juga harus memahami murid-murid Anda itu seperti ini gitu. Ada hal-hal yang bisa mereka pelajari, ada yang eh, hal-hal atau ilmu-ilmu yang harus dibantu oleh orang lain. Seperti ini deh. Ini kebetulan saya sendiri ya praktekkan kepada anak saya. Anak saya itu ada hal-hal yang apa yang bisa dia pelajari sendiri, ada juga yang harus dibantu. Contohnya apa? Contohnya untuk pakai baju ya. Pakai baju sendiri itu kan anak itu nggak mungkin langsung bisa, ya nggak? Nah, jadi dari situlah ini teori Vygotsky ini bisa kita pakai ya. Dia mungkin tahu ini baju gitu. Tapi bagaimana memakai bajunya kan harus ada orang yang sudah pernah bisa memakai baju sendiri untuk menuntun dia. Nah, itu contohnya ya. Ini ada di zona yang kedua. Nah, itu kira-kira ya, ini teori mentahannya Vygotsky itu seperti ini. Oke, kita lanjut ya.
Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke sini ya, ke ya ke mana ini namanya, ke chat ya. Saya sudah membuka apa ini untuk masuk ke Zoom itu udah nggak perlu admit-admit lagi, jadi langsung aja. Oke, ini lebih jelas ya. Ini atau dengan format yang agak berbeda. Jadi ada tiga zona di dalam diri manusia. Yang pertama current understanding atau can work unassisted. Jadi ada hal-hal yang manusia itu bisa melakukan sendiri. Contoh apa ya? Makan gitu ya. Makan itu kan nggak perlu diajari. Pasti Anda tahu apa ketika Anda lapar ya, itu langsung dimasukkan ke mulut. Ya nggak perlu kamu kalau lapar masukin ke mulut. Nah, dan pakai tangan. Nah, itu nggak perlu. Tapi bagaimana cara membuat makanan? Nah, itu kadang orang harus diajarin ya. Pakai tutorial di YouTube dan seterusnya. Nah, ini adanya di zona yang kedua ini. Zone of proximal development. Ya, learns through scaffolding. Jadi scaffolding itu maksudnya apa? Panduan ya. Ya, dipandu oleh orang lain. Terus ada ilmu yang out of reach yang agak jauh ya, yang perlu belajar terus-menerus untuk bisa mendapatkannya ya, yang zona ketiga. Oke, kita lanjut. Nah, ini lebih kompleks lagi ya teorinya Vygotsky. Di sini ada apa ini namanya? Ada satu, dua, tiga, empat, lima ya. Jadi ada strength kekuatannya, terus ada kelemahannya, terus bagaimana penerapannya di kelas, terus ada teknologi dan karakteristik ya. Nih, coba ini yang paling penting. Jadi di dalam teori ini si Vygotsky bilang atau menekankan kepada pentingnya interaksi sosial. Nah, gitu ya. Jadi yang namanya belajar bagi Vygotsky itu perlu ada namanya interaksi sosial. Ya, pertama sosial, terus yang kedua konteks kultural. Ya, jadi ada budaya di dalam. Jadi kepada the learner ya, pembelajar. Jadi yang namanya belajar kalau tidak ada interaksi sosial dan budaya itu kurang efektif biasanya. Oke. Terus manusia berkembang dari suatu budaya ya. Jadi budaya itu seperti budaya itu banyak ya. Di antaranya adalah berbahasa. Nah, dalam konteks ini yang nanti akan saya munculkan itu adalah budaya menulis. Nah, jadi berkembang itu dari budaya menulis suatu budaya menulis yang kurang bagus gitu ya. Terus and these functions are eventually internalized as higher order thinking skills ya. Jadi nanti fungsi dari fungsi-fungsi ini adalah untuk menginternalisasi ya sebagai salah satu kemampuan untuk berpikir ya yang lebih tinggi. Nah, gitulah kira-kira ya. Nanti ini kalau Anda mau lebih mempelajari lagi bisa ya silakan ya. Jadi ada kelemahannya apa ada kelebihannya ada kekurangannya. Oke, biar nggak pusing ya kalau ngomong teori itu memang pusing. Nah, biar nggak pusing kita langsung bagaimana sih salah satu bentuk penerapan dari apa teorinya Vygotsky ya. Nah, ini saya tunjukkan. Ini teman-teman, lagi-lagi Vygotsky, teorinya Vygotsky ini adalah teori di dunia pendidikan ya. Jadi kalau Anda bukan pendidik atau bukan orang di dunia pendidikan mungkin kurang cocok ya, kurang pas. Nah, teorinya Vygotsky itu lebih apa dipatenkan itu sejak 1978 ya. Jadi publikasi ataupun buku atau apa ya, tulisan Vygotsky yang berisi pemikiran dia terutama tentang teori sosiokultural itu baru diterbitkan atau dipatenkan pada 1978. Padahal dia hidupnya eh, pada 1896 ya, tadi di profilnya dan meninggalnya pada 1930-an. Jadi kan udah lama meninggal. Tapi teorinya baru dipatenkan baru berapa tahun kemudian ya. 50-an ya, 50 tahun kemudian. Nah, ya itulah itulah perjalanan teori. Makanya kalau Anda punya pemikiran nanti
untuk menjadi teori itu nggak bisa ketika Anda masih hidup, nggak bisa. Biasanya nanti puluhan tahun ke depan itu ada yang membaca lagi tulisan Anda, terus tertarik, wah ini kayaknya pemikirannya bagus. Nah, gitu ya. Jadi perjalanan teori itu sangat panjang sekali, teman-teman. Makanya kalau ada yang bilang mahasiswa S3 itu harus menciptakan teori baru, ah itu bullshit itu. Omong kosong, nggak mungkin ya. Jadi yang betul adalah kita mengikuti teori-teori yang sudah ada. Itu aja ya. Nggak usah ngapain capek-capek buat teori sendiri. Nggak perlu. Yang paling penting adalah inovasi-inovasi. Kalau di dunia pendidikan ya inovasi dalam bentuk apa ya di dunia pendidikan yang bisa Anda lakukan. Oke. Nah, ini salah satu turunannya. Yang pertama adalah ya karena Vygotsky itu menekankan adanya aspek sosiokultural ya atau interaksi sosial di dalam pembelajaran ya, terutama ini diterapkan kepada kepada siswa ya. Jadi belajar satu sama lain gitu. Beda bukan bukan hanya antara guru, dosen ya dengan murid saja, tapi antar muridnya gitu lah. Ya, jadi muncullah metode pembelajaran kolaboratif atau kooperatif. Ya, ini dicetuskan oleh Dylan Burke 1999 ya. Nah, dia membuat metode ini berdasarkan teorinya Vygotsky. Oke. Nah, dari sini muncullah eh, strategi pembelajaran yang disebut dengan ya. Jadi belajar itu secara kolaboratif ya. Kolaboratif learning itu ya artinya belajar itu bersama-sama. Nanti ada permasalahan itu diselesaikan secara bersama-sama. Nah, biasanya dalam bentuk kelompok-kelompokan. Ya. Nah, ini diadopsi oleh guru atau ya guru bahasa, ya ini kebetulan bahasa Inggris. Jadi dalam mengajarkan writing atau menulis, itu guru ini menggunakan strategi kolaboratif ya atau metode kolaborasi. Nah, belajar writing secara kolaboratif itu sudah diterapkan sebelumnya oleh yang disebut dengan Stork ya tahun 2005. Nah, ini ada penelitiannya. Nanti kalau kalian pengen punya artikel orang-orang ini bisa japri saya ya. Oke, collaborative writing ya sudah ada yang melakukan. Nah, ditambah dengan ini electronic collaborative learning. Jadi si Al Sahil itu menggunakan dua strategi ya. Pertama, belajar writing itu secara kolaboratif. Yang kedua, belajar secara online atau elektronik ya, secara kolaboratif juga. Nah, ini sudah ada yang melakukan sebelumnya yang disebut dengan Kirschner ya pada tahun 2004. Nah, ini digabung menjadi satu menjadi ini pembelajaran writing secara kolaboratif menggunakan Google Docs ya. Itu teman-teman ya. Inilah salah satu bentuknya turunan dari teorinya Vygotsky. Oke, nanti saya kira ini ya penjelasannya. Nanti saya akan menunjukkan artikelnya ya. Ini referensi saya menjelaskan Vygotsky dulu. Jadi kalau Anda tertarik lebih jauh tentang teorinya Vygotsky ya, terutama interaksi sosial dalam pembelajaran atau pendidikan, dia masuknya tidak hanya di pendidikan bahasa ya. Banyak, hampir seluruh keilmuan pendidikan itu banyak yang menggunakan teorinya Vygotsky. Ini salah satunya kalau Anda ingin lebih mengenal Vygotsky ya, ini ada bukunya Barkhurs 2023 terbitan Routledge ya. Judulnya ini The Heart of the Matter. Ini si Barkhurs ini membandingkan pemikirannya Ilyenkov dan Vygotsky. Oke. Dan mungkin ya teorinya socioculturalnya Vygotsky ini ya terpengaruh ini ya Marxisme ya atau komunisme ya, di mana dalam mencapai suatu tujuan itu perlu adanya dukungan komunitas atau kebersamaan ya. Jadi gotong royong itu sebenarnya salah satu bentuk manifestasi dari Marxisme teman-teman ya, Marxisme ataupun komunisme. Nah, ini jangan alergi dengan ideologi itu ya, karena
gotong royong, kolaborasi itu teori apa ya? Salah satu bentuk manifestasi dari komunisme atau sosialisme. Ini dari Rusia apalagi. Ini juga yang lebih eh, apa fokus lagi Vygotsky the teacher. Ya, Vygotsky ini guru sebenarnya ya. Guru dan dia menemukan itu tadi ya, teori social interaction dalam pembelajaran. Nah, ini salah satu pakar ya, pakar pendidikan namanya Mira Bars itu salah satu apa ya, pengikut Vygotsky dan dia yang memiliki otoritas keilmuan dari Vygotsky. Jadi dia banyak menulis tentang Vygotsky ini, teman. Ini juga masih Mira Bars dengan John Richmond. Kalau nggak salah ini dari Inggris ya. Ini lebih jelasnya lagi tentang Vygotsky. Terus kalau Anda bidangnya pendidikan PAUD ya, ini juga salah satu bentuk, ini salah satu buku ya yang menjelaskan bagaimana menerapkan teori Vygotsky di dalam pendidikan PAUD. Yaitu ya mengelompokkan anak-anak ya ke dalam kelompok-kelompok kecil, terus dilakukan pendidikan atau pembelajaran mereka ini berkolaborasi gitu ya atau bekerja sama atau gotong royong itu istilah. Ya ini juga kalau di dalam sastra ya atau apa pendidikan bahasa Inggris Vygotsky juga banyak digunakan teorinya Vygotsky. Nah ini penerapan eh, teori Vygotsky di dalam dunia pendidikan. Ini contohnya tadi saya sudah menunjukkan ya bagaimana teori Vygotsky itu digunakan dalam pembelajaran menulis atau writing. Nah, terutama ini ya untuk menulis dalam bahasa Inggris atau EFL ya, pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Ini contohnya eh, dia dari teori Vygotsky, si Al-Sahil ini dari Arab Saudi ya teman-teman ya. Dia akhirnya membuat konsep pembelajaran writing menggunakan apa? Pembelajaran writing secara kolaboratif menggunakan Google Docs. Ini kebetulan saya sendiri kalau mengajarkan menulis itu sering menggunakan Google Docs, teman-teman. Di Google Docs itu coba ya, biar Anda paham ya. Saya keluar dulu dari share screen. Gimana caranya? Ini ya. Google Docs ini sangat menarik, teman-teman. Kan pertama, kita bisa mengakses Google Docs itu kan harus ini ya, menggunakan eh, apa jaringan internet ya. Nih coba. Saya sering menggunakan Google Docs untuk mengajarkan writing ya. Jadi biar bisa coba ini saya kasih linknya teman-teman. Bentar, kalau bisa. Private only to anyone with link. Copy link. Nah, coba yang lain masuk ke Google Docs saya ya. Nah, linknya ada di chat Zoom. Coba silakan masuk. Ini saya share screen. Seperti ini. Ada yang sudah masuk? Oh ini udah ada yang masuk ya. Nah, coba saya akan menulis di sini ya. Eh, saya Fikri. Nah, coba yang lain nulis di bawahnya. Siapa aja terserah. Saya sedang ini aja apa yang sedang kalian lakukan tulis ya di sini ya. Saya sedang saya sedang mengisi ya kalian mungkin tulis nama terus saya sedang mengikuti webinar gitu ya. Saya sedang mengisi webinar tentang
teori Vygotsky. Nah, nah, ini kan bisa banyak orang yang masuk ya ke dalam Google Docs. Makanya ini Google Docs ini menarik ya. Kalau di apa itu namanya Microsoft Office itu juga ada. Microsoft Office itu ada yang namanya tim ya, tim Microsoft ya. Coba ada yang mau nulis nggak di sini? Biar bisa kelihatan. Mas Hakim coba. Mas Hakim udah masuk Google Doc. Ya, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Coba sebentar. Berarti ada yang salah ini dengan share screen. Sebentar ya. Mungkin karena pilihan ininya ya. Apa? eh, bentar. Oh, ini nih. Oh, viewer ya. Sorry, sorry. Jadi untuk pengguna yang lain bisa menulis di Google Doc ini, sebaiknya ininya diganti dengan editor ya. Nah, coba Bu Padlia bisa nggak? Di sini hanya lihat ya. Oke, ya coba yang ada yang siapa aja yang di sini. Nah, ini saya nggak bisa lihat siapa aja ya. Google Doc ini bagus. Saya juga rencana mau nulis artikel tentang penggunaan Google Docs untuk collaborative writing ya. Nah, ini udah muncul nih, Anonymous Skang. Oke, halo Pak. Ini siapa ini? Ya, sudah ada 6. Oh, ini Bu Fadlia ya. Jadi bagus ya. Jadi makanya eh, apa kalau untuk menerapkan collaborative writing itu Google Docs sangat sangat menarik dan terutama ini gratis ya. Beda dengan Office yang Microsoft itu kayaknya agak susah ya. Pokoknya saya tahu juga Microsoft Office itu dia ada ininya, ada eh, apa Office yang teamwork gitu ya. Tapi kayaknya harus berbayar. Ya, gitulah ya. Jadi ini bisa Anda terapkan ini ya Bu Padlia terus teman-teman yang lain. Ya apa? Mungkin membuat diary ya, diary. Diary ya, diary bersama-sama boleh gitu kan. Terus langsung saling baca ya. Coba ada lagi nggak yang mau nulis? Ya ini Anonymous Skang ini Bu Padlia yang lain. Mungkin gini, kalau kalau ini kan karena saya buka untuk siapapun ya. Jadi nggak muncul nama dan ininya. Eh, kalau Anda ingin memunculkan, oh ini ada akses request. Siapa ini? Oh ini coba. Rinjo ya. Oke, dan nah, coba yang lain. Saya Erik ya Ten Hag. Wah, mantap. Ya. Ini teman-teman udah pernah menggunakan Google Docs sebelumnya untuk nulis barang-barang kayak gini? Saya Ima. Ya. Nah, gitu ya. Jadi ini contoh saja. Jadi belum pernah ya. Ini bagus Google Doc ini. Jadi silakan ya Anda terapkan kepada siswa ataupun mahasiswa Anda ini untuk belajar. Oh ya, belum bisa. Yang belum bisa karena apa ya? Mungkin ya coba aja nanti, coba sendiri ya. Siapa Bu Siti, Bu Ika kalau apa ingin mencoba-coba ya tentang penggunaan ini, penggunaan apa Google Docs untuk collaborative writing. Oke ya, jadi balik lagi ke materi yang tadi. Ya, ini merupakan salah satu bentuk dari penerapan teorinya Vygotsky yang tadi ya, teman-teman ya. Dan eh, dan menariknya bisa dilakukan secara online. Nah, gitu ya. Yaitu menggunakan teknologi atau fitur yang disebut dengan Google Docs. Gitu, teman-teman. Terus nanti ya, ini sebenarnya penelitiannya ya sangat sangat simple sih. Saya cuma nggak suka ini aja metode penelitiannya, yaitu menggunakan mixed method ya. Saya nggak suka dengan mixed method. Saya lebih suka kualitatif. Kalau saya kualitatif. Jadi kalaupun saya ingin mengadopsi penelitian si Al Sahil ini, ya saya
hanya meniru atau mengadopsi bagian yang kualitatifnya aja, yaitu mewawancarai si siapa ini mahasiswa kayaknya ya, yaitu mahasiswa di apa ini yang belajar bahasa Inggris lah kira-kira gitu. Nah, yaitu terutama persepsi mereka. Ya, persepsi mereka tentang penggunaan Google Docs untuk menulis secara kolaboratif ya, gitu. Kalau ini Bapak Ibu teman-teman semuanya gimana rasanya menggunakan Google Docs ini? Wah, ini bagus nggak kira-kira? Nah, itu aja ya. Jadi dari komentar mahasiswa atau siswa itu udah bisa digunakan sebagai data penelitian penerapan teori dari Vygotsky, ya kan? Terutama sisi kolaboratifnya. Apakah bisa menulis secara kolaboratif? Nah, itu dulu. Kadang kan orang menulis itu nggak mau bareng-bareng ya, pengennya nulis sendiri gitu. Nah, itu ya. Itu kira-kira pemaparan dari saya. Kita mungkin diskusi saja. Silakan. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.